Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila Rahayu dengan NIM 057 dari kelas PM 2023H. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi parabola. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi parabola, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu, yaitu titik fokus, sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu, dinamakan garis direktris. Jadi titik fokusnya ini, jadi parabola itu koordinat suatu titik, misalkan titik P, Px, Y ini. Nah, jaraknya titik ini terhadap fokus dengan titik ini terhadap garis direktrix itu sama. Jadi ini kedudukan titik-titiknya, misalkan titik sini pun juga jaraknya sama. Di sini jarak titik tersebut dengan titik fokus, terus titik ini dengan titik direktrix, itu jaraknya sama. Itu namanya parabola. Oke, selanjutnya persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrisnya sejajar sumbu koordinat. Jadi di sini ada gambar parabola dari buku Geometrinya Bu Susan dengan pusat A, B. Dan fokusnya di A plus B, B. Kenapa kok A plus B? Karena misalkan ini tuh merupakan suatu titik P gitu. Jadi kan jaraknya antara A, koordinat sini A ditambahkan dengan sini P-nya. Jadi kan fokusnya di A plus B, B. Terus untuk garis direktrisnya kan di sumbu X, berarti jaraknya yaitu antara 0 sampai sini atau A min P. Jadi kan ini A-nya di sini. A-nya kan sampai sini. Nah, kemudian ini tuh P-nya. Ini P-nya. Berarti kan A min P. Itu persamaan direktrisnya. Nah, perbandingan jaraknya ini sama antara titik puncak dengan ke titik direktrisnya ini sama jaraknya. Perbandingannya 1:1 ini. Nah, perbandingan jarak tersebut dinamakan eksentritas atau E gitu. Jadi E-nya sama dengan 1, jaraknya ini sama perbandingannya. Karena ini parabolanya itu P-nya di sini kan P-nya lebih dari 0, dan sumbu simetrisnya juga sejajar dengan sumbu X, nah, maka kurvanya menghadap ke kanan, karena P-nya lebih dari 0 dan sejajar dengan sumbu X. Oke, tadi kan udah dikasih tahu kalau eksentrisitasnya tadi itu sama dengan 1 kan perbandingannya. Nah, ini kan tadi E-nya sama dengan 1. Nah, eksentrisitas itu kan perbandingan antara P ke F dan P ke Q. Itu kan sama. Ini sama. Nah, kemudian kita mencari tahu persamaan dari parabolanya. Ini P-nya udah ruas dikalikan PQ, sehingga PQ merupakan jarak titik ke garis. Jarak PQ kan ini jarak P ke Q kan berarti kan jarak sini. Ini jarak sini kan jarak x0-nya dikurangi jarak ininya A min P, sehingga jarak PQ didefinisikan sebagai x0 sini dikurangi dengan A min P, atau kok dioperasikan jadi x0 min A plus P per akar 1 ini. Sesuai rumus titik ke garis. Sama dengan PF. PF itu kan jarak titik ke titik ini
disubstitusikan saja titik-titiknya ke rumus persamaan rumus jarak titik ke titik, sehingga jika dioperasikan akan mendapatkan persamaan parabolanya, yaitu y0 y(O) min B kuadrat sama dengan 4B XO min A. Oke, selanjutnya, oleh karena titik X O, YO ini bergerak sepanjang parabola, maka didapatkan bentuk umum dari persamaan parabola dengan puncak A, B tadi, dan sumbu simetrisnya ini yang sejajar dengan sumbu X. Didapatkan dua persamaan, yang satu yaitu parabola dengan membuka ke kanan, yang dua parabola membuka ke kiri. Jadi ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gini. Ini persamaannya. Kalau membuka ke kanan tuh rumus persamaannya y0 min B kuadrat sama dengan 4B X min A. Kalau membuka ke kiri, y0 min B kuadrat sama dengan min 4B X min A. Nah, kalau P-nya ini tuh positif, itu parabolanya membuka ke kanan. Tapi kalau P-nya ini tuh negatif, maka parabolanya membuka ke kiri. Selanjutnya di sini ada persamaan parabola puncak A, B yang sumbu simetrisnya itu sejajar dengan sumbu Y. Di sini dapatkan dua juga. Yang pertama yaitu X min A kuadrat sama dengan 4B dikalikan Y min B, dan X min A kuadrat sama dengan min 4B dikalikan Y min B. Sama seperti yang sejajar dengan sumbu X tadi, kalau P-nya ini tuh positif, maka parabolanya membuka ke atas, ke arah yang positif. Tapi kalau P-nya ini negatif, maka parabola itu membuka ke bawah. Ini. Kalau sejajar dengan sumbu Y, ini persamaannya X-nya dikuadrat. Kalau dengan sejajar dengan sumbu X, berarti Y-nya yang kuadrat. Ini bentuknya. Kalau yang P-nya tadi itu lebih dari 0 dan sejajar dengan sumbu X ya. Ini juga kalau P-nya kurang dari 0 sejajar sumbu X. Ini kalau P-nya lebih dari 0 sejajar sumbu Y. Ini kalau P-nya kurang dari 0 sejajar sumbu Y. Ini selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal sebagai berikut, yaitu carilah persamaan parabola dengan titik puncaknya di P 4,3 dan fokusnya di F 4,4. Jadi kita kan nggak tahu, awalnya nggak tahu ini tuh ke kurvanya itu sejajar dengan sumbu X atau Y. Kita gambar dulu. Puncaknya di 4,3, anggaplah sini 4, sini 3, sini puncaknya, dan fokusnya di 4,4, fokusnya di sini. Nah, kan nggak mungkin kalau kurvanya itu gini kan, kalau menurun kan nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan ya yang gambarnya naik gini kan. Kalau ke samping juga nggak mungkin, kalau sini juga nggak mungkin. Jadi gambarnya seperti ini. Berarti didapatkan kan fokus itu, kalau fokusnya ke atas, kalau parabolanya ke atas, berarti kan fokusnya itu A, B plus P. P itu titiknya. Berarti fokusnya itu kan sama dengan 4,3 ditambah 1, ya kan? Ini fokusnya. Koordinat fokusnya. Berarti dan sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti direktrisnya yaitu Y sama dengan direktris kan garisnya tadi rumusnya B min P ya. B min P. Nah, B-nya itu kan tadi 3, P-nya itu 1 sama dengan 2. Ini gambarnya.
Sehingga kalau disubstitusikan ke persamaan parabola yang tadi P-nya lebih dari 0 dan sejajar dengan sumbu Y, maka didapatkan persamaan parabola sebagai berikut, yaitu X min 4 kuadrat sama dengan 4 kali Y min 3. Lalu persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Nah, misalkan ada parabola Y min P kuadrat sama dengan 4P X min A. Ini kan kurvanya terbuka ke kanan kan, karena ini tuh Y berarti kan sejajar dengan sumbu X, dengan sumbu Y berarti ke kanan. Terus dengan gradien M yang memiliki persamaan garis Y sama dengan Mx plus C. Nah, langkah pertama yaitu, nah ini ilustrasi parabolanya seperti ini kan. Kan diketahui dua hal, yaitu persamaan parabolanya dan persamaan garisnya tadi. Nah, kita tuh membuat X-nya sebagai parameter. Jadi X-nya ini dibuat sebagai parameter, lalu disubstitusikan ke persamaan parabolanya. Sehingga jika dioperasikan akan membentuk persamaan kuadrat ini dengan Y-nya, persamaan kuadrat Y. Jadi kan MY kuadrat min 2MB ditambah 4P kali Y ditambah MB kuadrat ditambah 4P C ditambah 4PA kali M sama dengan 0. Nah, karena ini tuh merupakan garis singgung, maka diskriminannya ini harus sama dengan 0. Sedangkan rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berdasarkan persamaan berikut, dapatkan A-nya itu kan sama dengan M, B-nya sama dengan 2MP ditambah 4P, dan C-nya sebagai yaitu MB kuadrat ditambah 4PC ditambah 4PAM. Itu disubstitusikan ke rumus diskriminannya ini, sehingga didapatkan C-nya itu sama dengan MB plus P min AM kuadrat per M. Kemudian, ini belum selesai. Kemudian C-nya tadi itu disubstitusikan ke persamaan garisnya, sehingga diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A adalah Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Kenapa kok plus P per M? Karena P-nya itu positif, maka ini juga positif. Sebaliknya, kalau P-nya ini negatif, maka di sini juga negatif P min P per M di persamaan garis singgungnya. Selanjutnya ada persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya. Jadi ini diketahui titiknya, kita nyari persamaannya. Nah, misalkan ada parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A dengan titik X1, Y1 pada parabola dan melalui titik X1, Y1. Nah, ini kan titiknya. Kan sebelumnya juga pernah dijelaskan persamaan garis singgung, persamaan garis yang melalui titik yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini X-nya tadi lagi-lagi sebagai parameter yang nantinya akan disubstitusikan ke persamaan parabolanya, sehingga nanti diperoleh ini persamaan kuadrat di P. Jadi MY kuadrat min 2MB ditambah 4P kali Y ditambah 4PY1 dikurangi 4PMX1 ditambah 4PAM ditambah MP2 sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan 2MB ditambah 4P, dan C-nya PY1 min 4PMX1 ditambah 4PAM ditambah MB kuadrat, ini sama dengan C-nya. Karena menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0. Sehingga disubstitusikan ABC-nya ini ke rumus diskriminan kan, B kuadrat min 4AC, sehingga diperoleh
diperoleh X1 min A M kuadrat ditambah B dikurangi Y1 M ditambah P sama dengan 0. Karena kita belum tahu gradiennya, sehingga kita harus cari gradiennya dulu. Kita pisahkan tadi M-nya, sehingga kita pisahkan M-nya, sehingga dengan menggunakan rumus ABC untuk mencari akar-akarnya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, disubstitusikan ke yang persamaan yang kita temukan tadi, itu nanti ketemu M-nya itu 2P per Y1 min P, sehingga M-nya nanti ini disubstitusikan ke persamaan garis G, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1, sehingga diperoleh persamaan garis singgungnya, yaitu Y min B kali Y1 min B sama dengan 2P X ditambah X1 min 2A. Begitu juga dengan persamaan garis singgung pada parabola X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B, yaitu X1 dikurangi A dikali X min A sama dengan 2P dikali Y plus Y1 min 2P. Oke, sekian penjelasan tentang materi parabola yang saya pelajari. Mohon maaf bila banyak kurangnya atau ada beberapa yang kurang dimengerti. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.